Kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan dan keagungan ini. Dan bentuk kesyukuran kita mudah-mudahan nanti kita bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan puasa ini dengan baik, kita bisa melakukan tarawih dengan baik, ya, tilawatil Quran juga mudah-mudahan kita bisa mengkhatamnya, ya. Masing-masing dari kita bisa mengkhatam, bukan hanya mengkhatam di musola atau di masjid, tapi masing-masing dari diri kita mudah-mudahan bisa mengkhatam Al-Quranul Karim itu dengan niat kita menguatkan dan memantapkan keyakinan kita kepada Al-Quran, menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan, memantapkan posisi Al-Quran menjadi imam kita dalam kehidupan, sehingga kita bisa masuk dalam hadis Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imamnya di dalam menjalani kehidupan, betul-betul apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, apa yang menjadi ajaran Al-Quran diamalkan, dilaksanakan, maka insya Allah qadahu ilal jannah, Quran akan mengarahkannya, membawanya menuju kepada pintu surga. Pintu surga itu yang kita harapkan. Maka itulah sebabnya memantapkan keyakinan di dalam hati, menguatkan pemahaman-pemahaman, ya, meningkatkan pemahaman-pemahaman tentang isi kandungan Al-Quran dalam diri kita, bagian dari usaha kita untuk masuk dalam hadis itu. Jadi kenapa tradisi membaca Al-Quran secara berkumpul setiap bulan Ramadan itu dinamakan kata tadarus? Kan kita tidak mengistilahkan nama dari kegiatan itu dengan nama tilawah. Tidak kita maknakan dengan makna qiraah, tapi kita maknakan dia dengan makna tadarus. Kalau kita lihat bentuk katanya, tadarus itu bentuk apa? Masdar dari tadarrosa, ya kan? Tadarrosa ya tadarrasu tadarrusa. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Artinya terkandung makna di situ, bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita tilawah, tetapi terkandung juga makna di dalamnya adalah mempelajari. Mempelajari cara membacanya yang baik dan benar, ya. Bagaimana melapaskan masing-masing dari huruf-huruf Al-Quran itu yang baik, ya. Bagaimana melapaskan dengan lapas yang benar. Bagaimana membunyikan
kaidah-kaidah tajwid, ada namanya idgham, ada namanya iqlab, ada namanya ikhfa, ada yang namanya gunnah dan sebagainya. Itu ketika kita membacanya ada proses pembelajaran, terutama sekali bagi yang belum menguasai apakah namanya kaidah tajwid, atau yang tidak memahami qawaidul fasahah, atau yang belum memahami sifatul huruf. Jadi di situ gitu. Makanya tadi malam ketika mengawali tadarus saya menyampaikan arahan, tidak usah kita terburu-buru harus mengkhatam Al-Quran itu 7, 8, 9, 10 kali gitu di musola. Lalu kalau di sana udah 7 kali hatam, hebat. Nah, sebentar dulu. Apakah sekian kalinya dikhatamkan itu, apakah orang-orang yang membacanya itu cara bacanya baik dan benar? Ayo. Apakah orang-orang yang membaca Al-Quran di tempat tadarus itu, yang katanya sudah khatam berkali-kali itu, benar makharijul hurufnya, benar fasahahnya? Ayo. Kalau jumlah tamatnya berulang-ulang, tapi kaidah tajwidnya tidak diindahkan, makharijul hurufnya pun juga tidak diperhatikan, saya khawatir nanti kita kena dengan nasihat Nabi dalam hadis rubba qari'im minal Qur'an al-Qur'anu yal'anu. Takut banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dia baca di akhirat kelak akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap Al-Quran yang kita baca itu memberikan syafaat bagi kita, memberikan syafaat. Tapi karena dia tidak memperhatikan tajwid, tidak memperhatikan fasahah, bukan Al-Quran menjadi syafaat, tapi Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang kita kejar? Mengkhatam Al-Quran berkali-kali di masjid dan musalla, tempat tadarusan, tapi memperhatikan kaidah tajwidnya tidak, memperhatikan makharijul hurufnya tidak. Ini yang perlu kita sadarkan diri kita, sadarkan saudara-saudara kita, sadarkan umat Islam, agar jangan mereka membaca Al-Quran itu seperti membaca buku atau membaca kitab-kitab yang lain. Makanya penting sekali yang namanya tahsinul Quran itu, penting sekali. Tahsinul Quran itu sangat penting.